Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, tentang alasan pembenaran dan pemaafan. Pengertian dan perbedaan. Alasan pembenaran adalah suatu alasan yang membuat tindakan yang seharusnya melanggar hukum menjadi tindak melanggar hukum. Contoh umumnya adalah membela diri atau orang lain diserang fisik. Alasan pemaafan. Alasan pemaafan adalah suatu alasan yang membuat seseorang yang telah melakukan tindakan melanggar hukum menjadi tidak perlu dihukum. Contoh umumnya adalah jika seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi terpaksa atau karena diprovokasi. Jenis-jenis alasan pembenaran dalam hukum. Bela diri. Alasan pembelaan yang paling umum dalam hukum pidana adalah bela diri. Bela diri dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap serangan fisik atau ancaman serius terhadap diri sendiri atau orang lain. Namun, penggunaan kekuatan dalam bela diri harus proporsional dalam ancaman yang dihadapi dan hanya digunakan sebagai tindakan terakhir setelah upaya lain untuk menghindari konflik telah dilakukan. Keadaan darurat. Alasan pembenaran keadaan darurat dapat digunakan ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Contoh, seseorang mungkin mencuri obat yang diperlukan secara mendesak untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang dalam kondisi kritis. Konsep persetujuan. Alasan pembenaran konsep digunakan ketika seseorang melakukan tindakan yang sejalan dengan kehendak pihak lain yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Contohnya, dalam konteks hukum pidana, hubungan seksual yang dilakukan dengan persetujuan penuh dan sukarela antara dua orang dewasa dianggap sah. Kesejahteraan yang lebih ringan. Alasan pembenaran kejahatan yang lebih ringan digunakan ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih serius atau bahaya yang lebih besar. Contohnya, seseorang mungkin melakukan perampokan kecil untuk menghindari ancaman pembunuhan yang lebih besar. Keadaan terpaksa. Alasan pembenaran keadaan terpaksa digunakan ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum karena terpaksa oleh ancaman serius atau kekerasan terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Contohnya, seseorang mungkin melakukan tindakan kriminal karena dipaksa oleh orang lain dengan ancaman kekerasan. Perlindungan publik. Alasan pembenaran perlindungan publik digunakan ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum dalam rangka melindungi kepentingan publik atau kepentingan umum. Contohnya, seseorang petugas kepolisian yang menggunakan kekuatan fisik untuk menangkap seseorang penjahat yang membahayakan masyarakat. Keadaan psikologis yang tidak sejajar. Alasan pembenaran keadaan psikologis yang tidak wajar digunakan ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum karena kondisi mental atau gangguan jiwa yang membuat tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya. Contohnya, seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan kriminal tanpa kesadaran atau kendalian penuh atas tindakannya. Penting untuk dicatat bahwa alasan kebenaran ini harus dilihat dalam
konteks hukum yang berlaku di negara tertentu. Menggunakan alasan pembenaran dalam hukum pidana harus dipertimbangkan secara cermat dengan buktikan dengan bukti yang memadai dan pengadilan. Jenis-jenis alasan pemaafan dalam hukum. Kerjasama dengan jenis-jenis alasan pemaafan dalam hukum, kerjasama dan otoritas. Alasan pemaafan yang sering digunakan dalam kerjasama dengan otoritas hukum. Jika seseorang memberikan informasi yang berharga atau membantu otoritas dalam menyelesaikan hukum lain, karena dapat diberikan pemaafan sebagai bentuk penghargaan dan insentif untuk kerjasama mereka. Kesalahan remaja. Sistem hukum sering memberikan perlakuan yang lebih ringan atau rehabilitas kepada pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur. Alasan pemaafan ini berdasarkan pada pemahaman bahwa remaja masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah untuk memberikan perilaku mereka di masa depan. Kesalahan pribadi yang sulit. Alasan pemaafan dapat digunakan ketika pelaku tindak pidana memiliki kondisi pribadi yang sulit atau menghadapi tentang yang mengakibatkan perilaku melanggar hukum. Misalkan, seseorang yang melakukan tindakan kriminal karena tekanan ekonomi yang berat atau masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis. Kesalahan yang diperbaiki. Jika kesalahan tindak pidana menunjukkan tanda-tanda kesalahan yang jujur dan lelah melakukan upaya nyata untuk memperbaiki kesalahannya, alasan pemaafan dapat dipertimbangkan. Ini dapat mencakup upaya restoratif seperti memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atau mengikuti program rehabilitas. Pemaafan berdasarkan kebijakan hukum. Memperhatikan atau lembaga hukum dapat memberikan pemaafan secara kolektif kepada sekelompok pelaku tindak pidana berdasarkan penilaian kebijaksanaan hukum, misalkan amnestis umum yang diberikan untuk mengakhiri konflik atau untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional. Pemaafan berdasarkan keadaan kasus. Dalam beberapa kasus, keadaan kasus dapat mempengaruhi keputusan pemaafan seperti situasi darurat atau keadaan yang mengancam nyawa atau keselamatan pelaku atau orang lain. Pemaafan dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang adil dan manusiawi dalam menghadapi keadaan yang luar biasa. Pemaafan berdasarkan pertimbangan sosial dan moral. Pemerintahan atau lembaga hukum dapat memberikan pemaafan berdasarkan pertimbangan sosial atau moral yang lebih luas. Ini dapat terjadi jika tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai melanggar MIRO atau jika dapat faktor-faktor mitigasi yang kuat yang dapat memperbenarkan pemaafan. Penting untuk dicatat bahwa alasan pemaafan ini harus dilihat dalam konteks hukum yang berlaku di negara tertentu. Pemaafan dapat diberikan oleh pihak yang berwenang seperti pengadilan, lembaga masyarakat, atau pemerintahan dan harus mempertimbangkan keadilan, kepentingan publik, dan pertimbangan lain. 1. Teori kausalitas sederhana. Teori kausalitas sederhana menyatakan bahwa untuk menetapkan tanggung jawab pidana ada hubungan sebab akibat yang langsung antara tindak pelaku dan hasil yang terjadi. Dalam hal ini, pelaku dianggap bertanggung jawab secara hukum jika tindaknya secara langsung menyebabkan hasil merugikan.
Teori kausalitas efektif. Teori kausalitas efektif menegakkan bahwa tindakan pelaku harus menjadi sebab efektif dari hasil yang terjadi. Dalam teori ini, penting untuk menentukan apakah tindakan pelaku merupakan faktor penting dan menyebabkan hasil, bahkan tidak ada faktor lain yang juga berkontribusi. Teori kausalitas alternatif. Teori kausalitas alternatif menyatakan bahwa jika ada faktor lain yang merupakan penyebabkan yang lebih dominan dari hasil yang terjadi, tanggung jawab pidana pelaku dapat dikurangi atau dihapus. Dalam hal itu, pelaku mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab jika ada faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap hasil yang merugikan. 4. Teori kausalitas tertutup. Teori kausalitas tertutup juga dikenal sebagai Butterworth Causation, menyatakan bahwa tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung yang tidak dapat diabaikan dari hasil yang terjadi. Dalam teori ini, jika hasil yang merugikan tidak akan terjadi tanpa tindakan pelaku, maka pelaku dianggap bertanggung jawab secara hukum. Teori kausalitas kontributif. Teori kausalitas kontributif mengaku bahwa ada lebih dari satu faktor yang kontribusi terhadap hasil yang terjadi. Dalam hal ini, pelaku mungkin bertanggung jawab sejauh tindakannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil yang merugikan. Teori kausalitas probabilistik mengakui bahwa dalam beberapa kasus tindakan pelaku mungkin hanya berkontribusi pada kemungkinan terjadi hasil yang merugikan. Dalam teori ini, pelaku mungkin bertanggung jawab jika tindakan meningkatkan probabilitas terjadi hasil yang merugikan. Penting untuk dicatat bahwa teori kausalitas ini dapat bervariasi dalam konteks hukum pidana itu sebagian yurisdiksi. Selain itu, penggunaan teori kausalitas dalam kasus hukum pidana harus bertimbang dengan bukti yang ada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jenis-jenis kausalitas dalam hukum pidana yang dapat dijelaskan secara lebih mendalam. Kausalitas sederhana. Kausalitas sederhana menyatakan bahwa ada hubungan sebab akibat langsung antara tindakan pelaku dan hasil terjadi. Dalam konteks hukum pidana, untuk menetapkan tanggung jawab pidana penting untuk membuktikan bahwa tindakan pelaku secara langsung menyebabkan hasil yang merugikan. Kausalitas efektif. Kausalitas efektif melaksanakan bahwa tindakan pelaku harus terjadi sebab efektif dari hasil terjadi. Dalam teori ini penting untuk menentukan apakah tindakan pelaku merupakan faktor penting yang menyebabkan hasil, bahkan jika ada faktor lain yang berkontribusi. Kausalitas alternatif. Kausalitas alternatif menyatakan bahwa jika ada faktor lain yang merupakan penyebab yang lebih dominan dari hasil terjadi, bertanggung jawab pidana pelaku atau dikurangi atau dihapuskan. Kausalitas tertutup. Kausalitas tertutup juga dikenal sebagai Butterworth Causation, menyatakan bahwa tindakan pelaku harus terjadi menyebabkan langsung dan tidak dapat diabaikan dari hasil yang terjadi. Kausalitas kontributif. Kausalitas kontributif mengakui bahwa ada lebih dari satu faktor
yang berkontribusi terhadap hasil yang terjadi. Kausalitas probabilistik Kausalitas probabilistik mengakui bahwa dalam beberapa kasus tindakan pelaku mungkin hanya berkontribusi dalam kemungkinan terjadi hasil yang merugikan. Kausalitas sebab dan akibat yang langsung. Kausalitas sebab dan akibat yang langsung menandakan bahwa ada hubungan langsung antara tindakan pelaku dan hasil yang merugikan terhadap dan faktor antara yang signifikan dalam hal ini menentukan dianggap bertanggung jawab secara hukum karena tidak secara langsung menyebabkan hasil merugikan. Kausalitas sebab dan akibat yang tidak langsung. Kausalitas sebab dan akibat yang tidak langsung merugikan bahwa ada faktor pernyataan antara tidak pelaku dan hasil merugikan. Kausalitas sebab dan akibat yang terduga. Kausalitas sebab dan akibat yang terduga menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab atas hasil yang merugikan yang secara wajar dapat berpikiran sebagai konsekuensi langsung dari tindakan. Kausalitas sebab dan akibat yang tidak terduga. Kausalitas sebab dan akibat yang tidak terduga mengakui bahwa pelaku mungkin tidak bertanggung jawab atas hasil merugikan yang tidak dapat secara wajar diperkirakan sebab konsekuensi langsung dari tindakan. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab jika hasil merugikan, jika dapat direpsi atau tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan tindakan. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.